Halo sahabat catatan Redmond, ketemu lagi di sini bersama kami. Kali ini kami akan coba membawakan tutorial updatean dari Google Docs, yaitu pada fasilitas atau fitur table. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah siapkan sebuah table ya sebagai contoh. Nah, yang pertama yang akan saya perkenalkan adalah rekan-rekan perhatikan di sini ya, di sebelah kanan ini ada table properties. Ya, rekan-rekan bisa munculkan dengan cara mengklik kanan ya di table ya, cari yang namanya table properties, ini dia. Oke, saya tampilkan begini ya. Oke, pertama yang saya perkenalkan adalah rekan-rekan di sini. Kalau rekan-rekan coba sorot di setiap baris dari table itu ada icon ya, ada icon plus untuk insert one row below. Terus di sini adalah untuk unpin header row-nya ya, jadi kepala kop ya, maksudnya kop dari setiap baris, judul dari setiap table kan biasanya di atas itu ya. Terus dan yang ini ada icon untuk move ya. Rekan-rekan perhatikan di sini. Pertama saya akan kasih contoh. Kalau seandainya rekan-rekan mau menginsert, tinggal kita klik ini aja ya, akan menambah baris baru. Begitupun juga di sebagian kolom sini ya, kalau rekan-rekan sorot. Nah, ini ada icon 3, rekan-rekan perhatikan sama ya untuk insert kolom. Nah, berikutnya masih di baris. Kalau seandainya kita mau ngepin ya, kita mau agar supaya judul tablenya itu dia berulang di halaman berikutnya, contohnya halaman 2, halaman 3, judulnya berulang di sini. Jadi tidak seperti gini dia. Jadi di halaman 2, 3 akan ada judul juga seperti gini ya, tajuknya atau headernya ya. Di sini kita bisa menggunakan ini, icon ini ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan langsung menuju ke sini ya. Nah, di situ ada pin, kita pin aja, klik. Nah, maka otomatis nah judul daripada table ini dia akan ada juga di halaman 2. Ini dia ya, jadi ada di halaman 2 rekan-rekan. Nah, setiap kali kita melakukan perubahan rekan-rekan di sini ya, maka di sini akan checklist otomatis. Coba rekan-rekan perhatikan. Ini saya coba unpin ulang ya, di unpin atau unchecklist. Maka perhatikan rekan-rekan, waktu saya unpin maka di sini juga unchecklist di sini. Kalau saya ulang lagi di sini, saya klik lagi pin headernya ini, maka dia akan terchecklist. Oke rekan-rekan ya. Oke, sekarang sudah selesai nih. Jadi kita sudah buat judul tablenya tuh ada di halaman 2, 3 dan seterusnya. Nah, rekan-rekan perhatikan di sini di nomor 9 ini, baris 9 ini dia masih ada tersisa kurang lebih seperti kan biasa. Karena kita waktu ngetik dokumen kita di table, ada bagian tersisa dari halaman sebelumnya, itu dia masuk ke halaman berikutnya seperti gini. Jadi kelihatannya kurang cantik aja lah, kurang bagus. Nah, di situ gimana caranya rekan-rekan perhatikan di bagian table properties ini. Di sini ada yang namanya allow row overflow across page. Nah, itu di unchecklist rekan-rekan. Waktu di unchecklist, nah rekan-rekan perhatikan yang tadinya sebagian dari nomor baris 9 itu ada di sini, dia sudah bergabung di baris berikutnya. Jadi rapi ya, kurang lebih gitu. Kalau rekan-rekan mau balikin lagi ya, 3 di checklist kira-kira gitu, maka akan kembali. Ya, kalau saya memilih untuk unchecklist, jadi dia akan turun menyesuaikan, jadi di baris yang sama ya, dalam satu itu supaya rapi kelihatannya. Oke rekan-rekan. Nah, berikutnya ini kalau kita mau pakai ini untuk minimum row height, jadi kita memperkecil atau memperbesar dari ukuran baris ya, tinggi barisnya kurang lebih gitu. Nah, di bagian kolom pun demikian. Kalau di kolom nih sama. Oh iya, saya hampir lupa. Nah, untuk baris ini rekan-rekan saya kasih contoh.
Kalau seandainya kita mau pindahin move baris 1 pindah ke baris 2, kalau kita salah nggak usah copy paste rekan-rekan. Di sini ya tadi saya bilang kan ada 3 icon di sini, icon plus, pin, sama ada icon yang berbentuk titik ada berjumlah 6 itu aja yang kita klik ya, yang titik 36 itu klik, tahan, contohnya baris 1 berarti kita ke baris 1, tahan, klik and drag. Saya pindah ke baris ke 3 contohnya. Oke, lepas ke baris 2, maka dia akan pindah. Kalau mau pindah lagi ya langsung ke baris 4 atau 6 terserah, tinggal klik and drag aja ya rekan-rekan. Itu contoh, ini sebagai contoh saja, maka otomatis akan berpindah. Ini saya akan undo lagi ulang, saya perkenalkan saja itu ya. Oke, itu dia ya, jadi bisa move baris. Begitupun juga dengan kolom. Kolom ini kita bisa memperkecil atau memperbesar ukuran kolom, atau dari sini juga bisa kolom kita aktifkan. Nah, tinggal kita pakai ukuran di sini ya, sesuaikan dengan kita maunya kita seperti apa ukurannya. Selain itu di bagian kolom ini sama, tadi kita ada icon plus tadi yang saya bilang, insert kolom. Terus juga untuk kita bikin sort table-nya di sini, kalau kalian perhatikan saya contohnya mau sort table-nya itu kebetulan di sini namanya itu tidak berurutan ini ya, abjadnya mulai dari Wawan, Dodi dan sebagainya. Saya mau bikin sortnya abjad dari ya, berurutan dari A ke Z ya, berarti itu ascending namanya, berurutan dari atas ke bawah. Kalau nomor dari urutan yang kecil ke besar berarti ascending, kalau sebaliknya berarti sort descending. Contoh saya pakai ascending, saya klik sort ascendingnya. Nah, maka otomatis abjad dengan huruf depan yang awal dia akan berada paling atas. Oke, saya lihat Wawan tadi ada di mana. Wawan tadi kan nomor urut 1. Nah, ternyata Wawan yang tadinya siswa yang nomor urut 1 dia berada paling bawah karena namanya dari abjad paling akhir ya, huruf W, kurang lebih seperti gitu rekan-rekan ya. Kalau saya mau balikin saya tinggal back aja, undo. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan, itu sort ya. Di bagian table ini rekan-rekan perhatikan bagian atas ini ya, ada 3 icon plus, sort, dan terakhir satu lagi adalah sama seperti tadi di bagian row, ada titik berjumlah 6, itu untuk kita memindahkan kolom. Contoh kolom nama saya mau pindahkan ke kolom kelas atau ke kolom alamat ya, terserah. Ini saya pindahkan ke sini ya. Nah, kolom nama berpindah ke kolom kelas berpindah ke kolom nama, kurang lebih seperti gitu. Oke, saya back lagi. Nah, jadi rekan-rekan ingat ya, jadi di bagian kolomnya ya, kolom di situ kalau kita sorot ada 3 icon plus, sort, sama untuk move pindahin kolomnya. Sedangkan di baris ada plus sama kayak menambahkan, bedanya adalah di sini kalau di baris ada untuk kita menambahkan baris judul di halaman-halaman berikutnya, agar supaya setiap halaman tuh ada judul yang sama, baris judul yang sama seperti di halaman pertama ya. Baris 2, 3, 4, 5 itu punya baris judul ya, seperti baris judul di halaman yang pertama. Nah, terus yang ini sama ya, untuk move antar baris, pindahin baris 1 ke baris 4 atau baris 3 ke baris 2 dan selanjutnya. Oke, nah ini untuk kolom, untuk kita perbesar atau perkecil kolom juga kita pakai ini, bisa checklist. Nah, terus di sini ada alignment ya, artinya kalau kita mau, kebetulan di sini kayaknya posisi table saya sudah center ya, jadi nggak ada perubahan. Kalau seandainya kurang center, rekan-rekan juga pakai table alignment, kita klik pilih yang center, maka nah table alignment ini rekan-rekan, kalau kita mau posisikan table kita ke tengah, di sini kebetulan posisi table saya sudah di tengah sepertinya, jadi kita tinggal pilih center. Kalau seandainya belum ya, maka dia akan posisinya center ya. Terus kalau seandainya untuk cell padding ini artinya antar sel ya, ini kan sel nih, sel itu antar sel itu dia punya jaraknya tuh antar satu sel dengan yang lain tuh sama gitu, jadi proporsional ya, kurang lebih seperti gitu rekan-rekan. Selanjutnya di sini ada satu lagi terakhir. Nah, di sini ada table border.
Kalau kita mau bikin warnanya merah, jika tinggal pilih warnanya. Setelah itu ini untuk ukuran bordernya atau garisnya, ketebalannya maksudnya. Contoh saya bikin di sini 2.25, 2,25. Jadi akan berubah sesuai dengan pilihan kita. Terus untuk cell background colornya, contohnya untuk yang bagian judulnya ini saya mau bikin warnanya contohnya abu-abu, dark gray, saya pilih, maka dia akan berubah menjadi abu-abu ya, kurang lebih seperti gitu rekan-rekan. Nah, yang halaman 2 pun judulnya akan berubah juga sama, menyesuaikan dengan halaman yang pertama. Judulnya, baris judulnya juga berubah menjadi warna abu-abu, kurang lebih seperti gitu rekan-rekan. Oke rekan-rekan sekalian, mungkin sekian dulu dari catatan enrichment. Sampai ketemu lagi di dalam catatan enrichment berikutnya. Jangan lupa yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya, agar supaya rekan-rekan mendapatkan informasi terbaru dari video-video catatan enrichment berikutnya. Dan jangan lupa berikan like untuk tutorial ini, dan kalau berkehendak rekan-rekan silahkan komen di kolom komentar dan share di media sosial rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di dalam catatan enrichment berikutnya.